Halo, apa kabar? Senang sekali nih ketemu hari Senin. Hari Seninnya sangat cerah dan saya baru tahu ternyata ada 2 orang tokoh yang punya hari ulang tahun berdekatan gitu. Yang Bu Megawati itu kemarin ulang tahun yang ke-75. Jadi dan satu lagi ada Rocky Gerung yang baru dinobatkan sebagai salah satu tokoh oposisi paling top di TikTokers katanya begitu. Ulang tahun. Rupanya Bung Rocky ini sama bintangnya dengan Bu Mega. Jadi harusnya punya ciri-ciri yang mirip, yang harusnya sama juga itu. Kalau berdasarkan bintang. Oh ya, saya dan Bu Mega Aquarius itu. Saya di perbatasan Capricorn, tapi seringkali Aquarius. Jadi saya kira sama Ibu Mega saya ucapin selamat ulang tahun. Karena bintang kita sama dan lambangnya juga sama, air. Dan kita sama-sama suka menyiram bunga dengan air. Jadi selalu ada persamaan di antara hal-hal. Nah, bener Anda, kalau soal bunga itu saya pernah membaca juga. Bu Mega itu penggemar bunga dan penggemar anggrek juga kalau tidak salah ya. Seperti Anda juga ya, mirip-mirip. Jadi adalah kesamaannya itu. Iya, kalau soal estetiknya kita sama. Ya, politiknya kan nggak penting sama apa enggak kan. Yang penting ada hal yang membuat kita bahagia, yaitu pandang-pandang bunga, siram bunga, dan ya rawat bunga lah. Jadi selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati ulang tahun yang ke-75, ternyata udah cukup senior dan lepas seperti Anda tadi katakan, ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam soal politik, tapi tidak harus mengurangi ya hubungan atau silaturahmi atau semacam apresiasi ketika beliau melakukan hal yang positif. Kalau satu hal saya kira sebenarnya yang kita bisa sepakati dari Bu Megawati atau kita acung jempol Bu Megawati, konsistensi dalam pilihan politik dan sikapnya ya, Bung Rocky ya. Betul, itu yang saya sangat hargai Ibu Mega. Itu seperti batu karang yang diterpa ombak apapun dia tetap tegar gitu. Dan Ibu Mega mengajarkan kita konsistensi di dalam berpolitik, dan itu yang diperlihatkan sejak 27 Juli waktu PDIP diserang tuh. Saya ada di sekitar situ Jalan Surabaya dan tahu bahwa Ibu Mega ada di dalam kesulitan. Lalu banyak orang yang menganggap bahwa Ibu Mega akan jatuh. Saya berpikir bahwa Ibu Mega mewarisi secara kuat watak ayahnya, yaitu tidak mundur. Karena itu kemudian kita ingat bahwa penyerbuan kantor PDIP itu adalah awal dari upaya untuk membongkar persembunyian politik busuk. Jadi Ibu Mega ada di dalam sejarah dan kita pasti ingat itu. Nggak ada orang yang akan melupakan Ibu Mega itu. Kalau petugas Ibu Mega bisa dengan cepat dilupakan orang, tapi Ibu Mega tidak dilupakan. Oke, saya membaca ini pernyataan dari Pramono Anung ini kalau tidak salah, di situ diceritakan bagaimana hubungan antara Bu Megawati dengan SBY. Ini kan kita tahu selama ini hubungan mereka ini sangat hilang setelah Pilpres tahun 2004 gitu ya. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Bu Mega di situ, kata Pramono Anung, bahwa Ibu Mega itu pada waktu Pak SBY pidato meminta pada para kadernya untuk tidak melakukan interupsi dan akan diambil tindakan tegas terhadap mereka yang berani melanggar aturan. Nah, saya kira yang satu ini juga kita perlu perlu kita teladani juga, bahwa perbedaan politik itu tidak mesti baper. Gitu. Apalagi membawa perpecahan seperti yang terjadi sekarang ini. Ini kan yang paling kita sedihkan, situasi begini ya. Kita beda-beda partai politik, tapi kemudian kita tidak bisa meneladani para founding parent kita dulu. Kalau kita baca-baca ya, Bung Rocky, bagaimana Masumi dengan Katolik itu bisa berdebat keras di Konstituante, setelah pulang mereka bisa berboncengan sepeda. Itu kan menurut saya indah banget, dan itu Indonesia itu dibangun dengan basis semacam itu kan. Ya, saya senang karena orang selalu ingat bahwa setelah reformasi ada presiden-presiden yang memang apapun alasan kita untuk nyinyir, tetap dia punya sesuatu yang dia tinggalkan tuh. Ibu Mega meninggalkan tadi prinsip berpolitik yang kukuh itu. SBY membangun citra Indonesia demokrasi di mata dunia. Jadi sebetulnya sampai di situ ingatan kita masih baik tuh. Nah, kalau Pak Jokowi kita nggak tahu mau diingat sebagai apa itu. Tentu kita secara pribadi percaya bahwa Pak Jokowi orang baik, tapi kebijakan politik kan bisa dikendalikan oleh orang lain.
Jadi seorang baik dikendalikan oleh orang lainnya buruk gitu. Maka dia ikut buruk, akibatnya kebijakan buruk. Jadi sekali lagi Pak SBY, Ibu Mega, Pak Habibie itu, Gus Dur segala macam tuh masih ada ingatan kita. Nah kalau Pak Jokowi itu yang kita takutkan sebenarnya, itu kita ingin agar supaya kita beritahu betul-betul pada Pak Jokowi bahwa beliau nanti 2 tahun lagi itu selesai dan orang nggak ingat apa. Nah, kalau orang ingat ibu kota baru, ya orang ingat konflik di dalam kebijakan. Dan ibu kota baru itu baru akan dihasilkan nanti 2045 mungkin, untuk berapa kali ganti presiden, dan pasti desainnya mungkin bisa berubah lagi. Jadi tidak ada yang bisa kita ingat sebagai legasi Pak Jokowi. Selain bahwa anaknya pernah dilaporkan oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta tuh. Dan itu saya kira pentingnya kita mengingatkan, dan fungsi FNN selalu mengevaluasi, selalu mengingatkan. Memang bahasa FNN adalah sangat kritis dan tajam, tapi tidak menghina sehingga bisa dilaporkan ke polisi. Kan kita selalu pakai kadar intelektualitas untuk menimbulkan, kita menimbulkan heboh sebagai percakapan publik, tapi bukan dalam rangka mengolok-olok hal-hal yang berbau sara. Itu bahayanya. Oke, sampai di situ kita masih sepakat gitu ya, bahwa tetap harus kritis, tetapi seharusnya sebagai berhubungan dalam hubungan sebagai sesama anak bangsa itu tidak perlu sampai kemudian menimbulkan ketegangan, apalagi perpecahan seperti yang terjadi sekarang. Ini saya kira keprihatinan kita. Nah, oke, kita tinggalkan soal itu tadi. Bu Mega selamat ulang tahun yang ke-75. Kita senang Bu Mega tetap kukuh dengan pendiriannya. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh tidak sepakat dengan pandangan beliau, tapi kita tetap menghormati beliau sebagai tokoh bangsa ini. Nah, ya, itu pentingnya. Ya, cara belajar menghormati orang adalah hormat wataknya itu. Ya, oke. Nah, sekarang tadi ada usaha menyinggung soal Pak Jokowi dan putra-putra yang dilaporkan ke Presiden. Jadi dilaporkan ke KPK. Hari ini ada rencananya ada Aliansi 98 ini yang akan menagih ke KPK. Menggeruduk KPK gitu bahasanya. Mereka mempertanyakan kok tidak ada kabar beritanya setelah sekian lama dilaporkan ke KPK. Ini saya kira KPK mesti clear ini, karena kalau tidak mereka juga menyandera Pak Jokowi dan anak-anak Pak Jokowi kan. Ya itu betul. Selama KPK tidak kasih semacam klarifikasi atau ya sebut aja keterangan perkembangan kasus itu, Pak Jokowi nggak bisa tidur. Karena nanti TikTokers, YouTubers segala macam tuh akan ingatkan terus hal itu. Sementara hoaxer juga bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang sedang melaporkan. Jadi mesti ada satu clearance dari KPK statusnya supaya kita kembalikan kasus ini pada jalur hukum. Kalau nggak nanti olo-olo si Ubed diancam, terus ini corok-corok yang berkeliaran berupaya untuk nyari untung dari kasus ini tuh, nyari muka pada pemodal segala macam tuh. Jadi sekali lagi kelurusan hukumnya harus diucapkan oleh KPK. Bahwa kemudian di belakang ada persaingan opini, ya itu biasa aja. Karena Ubed juga masanya luar biasa. Tapi bukan masa yang bisa dikerahkan lewat amplop, beda. Masa Ubed adalah masa yang percaya bahwa apa yang pernah mereka perjuangkan di 98 itu akan berulang kalau kejelasan kasus ini tidak dihasilkan. Jadi aktivis 98 itu punya hak sejarah untuk membela Ubed. Dan itu saya kira yang akan mereka lakukan nanti di depan gedung KPK. Itu hal yang biasa aja dan kita udah tahu pasti akan terjadi karena dianggap ini soal yang sangat serius karena langsung pada saraf kekuasaan. Iya, iya. Nah, saya memang penasaran ini soal Ubed ini. Kita kenal dekat, memang sekarang kita belakangan kenal cukup pemikiran-pemikirannya kita kenal. Dan kalau dari sisi angkatan kan Ubed ini junior kita nih ya, Bung Rocky ya, karena pada tahun pada tahun 98 kan saya sudah tidak aktif lagi sebagai aktivis mahasiswa, tapi sudah menjadi wartawan. Begitu juga Anda sudah lebih duluan senior. Saya nggak ngomong Anda lebih tua ya, bukan lebih senior. Gitu. Tetapi nggak, saya lebih dulu ulang tahun gitu. Lebih dulu ulang tahun. Bu Mega lebih duluan juga ulang tahunnya kan gitu. Nah, Ubed ini kenapa semua bergerak? Karena ternyata memang Ubed ini salah satu figur ideal gitu, angkatan 98. Dia adalah figur yang konsisten gitu, sampai sekarang tidak tergoda kekuasaan, dia memilih jalan sepi gitu menjadi akademisi. Dan ketika dia menjadi akademisi pun dia itu juga bukan akademisi seperti yang akademisi pada umumnya sekarang yang membebek pada kekuasaan gitu, yang hanya sibuk memikirkan bagaimana dia mengumpulkan membuat
membuat publikasi-publikasi ilmiah dan kemudian naik pangkat, promosi jadi dokter, syukur-syukur jadi dekan atau jadi rektor. Ini Ubed itu betul-betul bukan seperti itu. Dan ketika orang mau mencari celah gitu kan, kemarin kita tahu dia dikait-kaitkan dengan partai politik, dikaitkan dengan yang lain-lain, nggak ketemu Bung Rocky. Itu menjelaskan kenapa saya mencari-cari, saya tanya-tanya soal angkatan 8, gimana sih Ubed? Ya dia memang prototipe seorang pemikir, seorang aktivis, dan juga seorang akademisi yang ideal. Ya, kalau mau ketemu kaitan Ubed dengan oposisi, cari di FNN. Kan itu. Karena Ubed berumah di dalam politik akal sehat. Dia teman diskusi saya yang tajam, yang kadang-kadang pembawaannya sangat dingin, perlahan, sangat santun, tetapi ada kedalaman. Nah, mereka yang hendak mempersoalkan Ubed itu kedalamannya di mana? Selain menganggap bahwa Ubed mencemarkan nama baik itu. Loh, diputuskan aja belum kok kasusnya tuh. Jadi KPK bahkan belum bereaksi, sudah disebut mencemarkan nama baik. Itu bisa membatalkan KPK dong kalau urusan pencemaran didahulukan. Padahal materi yang pertama adalah laporan akademis Ubed terhadap kasus yang dia duga berpotensi merugikan negara atau money laundering atau apa aja, atau bahkan korupsi, atau mungkin juga itu Ubed hanya ingin mengadu pada KPK bahwa dia punya temuan tuh. Kan tinggal KPK yang putuskan ini korupsi, money laundering atau sekedar laporan, kan yang jelas ada status dari laporan itu. Nah, itu yang membuat sejengkel aktivis 98 yang merasa kok ini seolah didiamin. Apakah Ubed nggak penting sebagai pikiran? Ubed itu dari 98 nggak pernah berhenti memberi ceramah di semua universitas di Indonesia. Dan berkali-kali saya panel dengan Ubed. Dan saya merasa bahwa Ubed memang bekerja secara diam dengan metodologi yang kuat. Nah, itu sebetulnya prinsip akademisi itu. Kuatkan metodologi, jangan berinduk pada ideologi, kan. Itu intinya. Jadi kalau misalnya, kalau saya bisa usul Ubed itu yang lebih pantas jadi ketua BRIN, itu, kepala BRIN. Karena dia betul-betul punya brain. Oke. Dan seperti kita sebutkan berkali-kali, ini kalau tidak KPK tidak segera beres ini jadi sandra. Karena ternyata sepanjang akhir pekan kemarin itu tagar tangkap Kaisang Pangarep itu jadi trending topik, Bung Rocky. Nah, ini kalau untuk politik dia sekarang ini paling trending lah di Twitter. Nah, yang begini-begini ini saya kira kan nggak bagus. Bagaimanapun juga dia putra seorang presiden, dan Presiden Jokowi itu kan sebagai presiden dia punya tugas jauh lebih yang besar dibandingkan dia hanya sekedar direcokkan, direpotin dengan urusan-urusan persoalan anak dan keluarganya. Ya, saya mengerti Pak Presiden Jokowi itu lagi berpikir bagaimana cara menyelesaikan itu. Tapi kan presiden nggak bisa intervensi, walaupun itu ada di bawah dia tuh. Nah, kalau misalnya KPK bikin clearance, maka ada alasan presiden untuk menerangkan pada publik, walaupun melalui juru bicara itu menghilangkan satu faktor yang bikin presiden nggak bisa tidur lelap, kan. Sebagai orang yang mikirin banyak hal, APBN bakal bolong, banyak proyek bangkrut, dikritik kiri kanan tuh. Lalu ada soal yang lebih mendasar, yaitu kehidupan berkeluarga. Bagaimanapun Pak Presiden kalau pulang ke Istana Bogor, pasti dia ingin ada satu suasana yang sangat privat. Nanti kalau saya tatap-tatapan mata, keluarganya mungkin merasa ini kok kenapa masih ada tagar itu, tangkap Kaisang gitu. Kan itu sekedar basa-basi yang juga Presiden tahu sebagai orang Jawa, hatinya terluka sebetulnya, karena seseorang yang bagian dari keluarga dekatnya itu seolah-olah jadi olok-olok publik. Bukan seolah-olah, memang sudah jadi olok-olok publik. Nah, sekarang presiden menunggu hasilnya, nanti jam 9, jam 10 siangan akan terjadi demonstrasi. Lalu kaget lagi, ada headline lebih gede lagi, ada poster lebih gede lagi. Jadi biarkan presiden itu menerima kesimpulan dari KPK, supaya kita balikkan soal ini pada laporan Ubed sebagai laporan untuk membantu kita rakyat menegakkan prinsip-prinsip anti korupsi. Jadi itu sebetulnya KPK nggak usah ragu, ucapin aja, oh ini nggak bisa diterima, oh datanya kurang segala macam, atau betul-betul ini kasus yang akan jadi membesar, karena itu KPK buat tim yang khusus, kan begitu kan kita mau dengarkan. Oke.
masih ada beberapa topik lagi, tapi salah satu yang ini menarik ini, Bung Rocky. Ternyata saya pikir kasusnya Arteria itu udah selesai ya, kasus kader PDIP, anggota DPRD PDIP yang dianggap menghina orang Sunda itu. Ini ada berita yang cukup menarik, ternyata bahkan begitu dalamnya ya perasaan orang-orang Sunda yang tersinggung ini. Kenapa? Karena ini wakil ketua DPC. DPC ini kabupaten ya, Subang. Itu seorang wanita ini dia mengundurkan diri dari PDIP karena apa? Karena dia merasa hatinya terluka atas ucapan dari Arteriani. Nah, ini mesti pimpinan PDI mesti menyikapi dengan serius persoalan ini, karena bagaimanapun juga Jawa Barat ini kan salah satu tempat pertempuran yang harus dimenangkan juga oleh PDIP kalau tetap ingin menjadi the ruling party atau partai penguasa. Ya tentu bukan karena dia seorang perempuan maka luka hatinya susah disembuhkan, tapi karena dia mengerti tentang etika bernegara tuh. Dia paham bahwa PDIP itu harusnya melindungi keberagaman. PDIP ditumbuhkan dalam upaya untuk mengikat bangsa ini dengan kebudayaan tuh. Bahasa itu adalah culture. Jadi betul sekali ibu itu DPC Subang melakukan tindakan protes, yaitu dengan mengundurkan diri. Kan itu intinya kan, daripada cuman sekedar ya itu keseleo lidah segala macam tuh. Jadi sebetulnya pimpinan partai di Teguh Umar harus peka. Ketua atau wakil ketua DPC Subang itu tindakan dia itu yang paling benar dan itu bisa diikuti oleh DPC yang lain kan. Dan itu akan merepotkan Ibu Mega, padahal Ibu Mega berupaya agar supaya partai itu disiplin. Jadi harusnya ada tindakan langsung dari DPP tentang Pak Arteria Dahlan ini mau diapain gitu, mau diulangi permintaan maafnya atau mau dihentikan aja, kan sebetulnya itu intinya tuh. Jadi secara tersamar orang Sunda ini atau PDIP Sunda merasa bahwa berat memang tapi harus diambil keputusan, yaitu permintaan untuk memberhentikan Arteria Dahlan. Dan Arteria Dahlan nggak akan kehilangan panggung kalau dia memang mengundurkan diri. Justru dia akan dijadikan simbol baru bahwa oke, ada tokoh PDIP yang mengerti etika dan sopan santun berkebudayaan. Karena itu dia mengundurkan diri itu. Karena kasusnya juga ternyata udah banyak itu soal mobil segala macam. Jadi itu satu paket aja sebetulnya. Lalu orang mulai merumuskan kalau begitu memang watak si legislator ini memang buruk dong. Jadi itu sebetulnya kesimpulan yang tidak diucapkan. Ya. Meskipun saya sepakat tuh soal pengunduran diri. Jangan recall ya, jangan pergantian antar waktu, karena sebenarnya ini yang sedang ini yang menjadi salah satu hantu di parlemen itu, sehingga para wakil rakyat ini bukan lagi menjadi wakil rakyat, tapi mereka menjadi panjangan tangan partai, atau dengan bahasa ya kalau PDIP sebagai petugas partai saja. Nah ini kalau dia memilih opsi mengundurkan diri itu jauh lebih bagus dibandingkan kalau kemudian partai yang mesti ngambil tindakan. Memang kan kalau partai mengambil tindakan kan itu buruk kan, itu pertanda bahwa nggak ada kesadaran moral dari parlemen. Kan sebetulnya Pak Arteria Dahlan itu ditegur karena dia anggota parlemen, bukan karena dia anggota partai. Kalau dia anggota partai nggak di parlemen ya nggak ada soal juga. Tapi orang ingin parlemen itu paham tentang etika bernegara. Jadi setiap anggota parlemen, mau dia PDIP atau PIDP, tetap berlaku prinsip paham aturan bernegara. Jadi karena kedudukan dia sebagai anggota DPR, maka publik resah dengan tindakan beliau tuh. Walaupun beliau udah menyadari minta maaf segala macam, tapi mungkin orang menganggap ini kok nggak tulus minta maafnya ya. Kan kita nggak bisa survei apa yang disebut rasa batin publik tuh. Dia terucap di dalam tindakan yang frontal. Misalnya ibu dari Subang itu yang secara frontal langsung mengatakan saya memang merasa kecewa. Jadi itu kekecewaan itu artinya Arteria Dahlan harus paham kalau orang kecewa pada dia, ya dia mesti merasa malu juga. Kalau dia merasa malu, maka dia mengundurkan diri juga kan. Jadi kalau si ibu dari Subang itu mau mengundurkan diri, maka mestinya Arteria lakukan harkat yang sama, yaitu mengundurkan diri dari DPR supaya balance moralnya. Jadi moralnya itu utuh lagi tuh. Lain kalau cuma ibu itu mengundurkan diri, si Arteria enggak, lalu orang anggap loh kalau begitu lebih bermutu si ibu dong secara moral tuh daripada Arteria Dahlan yang adalah pimpinan partai, kan begitu. Saya terangkan itu dari segi konsekuensi etis dari satu pelanggaran moral public. Ya,
Dan itu saya kira penting karena sekarang ini masalah-masalah etika itu kelihatannya sudah bukan lagi menjadi pegangan dari para pejabat publik kita ya. Legal formal juga dilanggar, etika juga diabaikan. Nah ini betul-betul jadi kita nggak tahu lagi ya kita bisa menyebut bangsa apa kita ini. Semua udah dilanggar, tuh. Bahkan threshold dilanggar. Karena itu kita balikkan threshold ke 0%. Oke. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Bung Rocky. Tapi satu pesan yang mesti kita highlight adalah salam 0%. Nah ini yang benar nih. Yang lain salah. Oke. Oke.